Serdatoraigot, Binandatoraigot, Hohohogot, Horaigot, Haman Maitian. Pembinaan dan supervisi akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang saya hormati Bapak Camat Kobalima, Pengurus PKK Kabupaten Malaka, Camat, Kepala Desa dan Staf, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, singkatnya kita semua yang saya hormati. Acara kegiatan kita pada hari ini akan segera dimulai dengan menyanyikan lagu Mars PKK. Mohon berdiri. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ibu Ketua Bidang, Ibu Sekretaris Sekretariat bersama seluruh jajaran pengurus PKK Kabupaten Malaka yang sama saya hormati, Kepala Desa Laki Kumbara bersama seluruh jajaran yang sama saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Laki Kumbara bersama seluruh pengurus, tidak Tosya, Lima Atas Keketuaan para perangkat, Ibu Bidan Desa, para Bidan Desa, para tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh perempuan, tokoh agama yang sempat hadir yang sama saya hormati, sikatnya kita sekalian yang hadir pada pagi hari yang sama saya hormati. Pada tempat yang pertama, mari kita senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas berkenannya, atas kemurahan kasih Tuhan, kita semua boleh dihimpun satu ke dalam aula ini dalam kerahasiaan Allah. Selanjutnya kami sama pemerintah, khususnya pemerintah Desa Laki Kumbara bersama seluruh masyarakat dari Desa Laki Kumbara, kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua bersama seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Malaka dalam rangka kunjungan kerja di desa ini pada hari ini. Selanjutnya kami laporkan bahwa Desa Laki Kumbara, desa ini sebenarnya luasannya paling kecil di bawah 5 Ibu Ketua dan Ibu Wakil, bandingkan dengan Babulu
Masyarakatnya kecil tapi wilayahnya sangat luas, paling luas di Purbalingga. Ini masyarakatnya paling banyak tapi desanya paling kecil, paling sempit secara dilihat dari luas wilayah cuma 6 km persegi, 6,3. Jumlah penduduknya itu 3.100 lebih, 165 tidak salah. Laporan terakhir itu. Kakaknya 824-25. Jadi kakak ada 800 lebih, jiwanya 3.000 lebih. Jadi dia nomor 2 dari kita masih telah ditamari jumlah penduduk paling besar. Dusunnya 9, RT ada belasan sekitar 12. Lalu potensi pertanian dia lebih banyak lahan basah, sawah. Potensinya 1.000 lebih, tapi yang baru bisa tergarap 500-an hektar. Karena sesuaikan dengan kondisi air atau pengairan yang ada. Kalau bisa menjangkau semua 1.000 lebih hektar. Tapi kalau tidak bisa menjangkau semua hanya 500-an. Terus lahan kering sekitar 200-an. Lahan kering ini kecil saja. Lalu selanjutnya PAUD ada 1. Kuntum Melati ya Ibu. Ya, ada 1 PAUD. Di sini ada pengelola, ada tutor. SD ada 1, lalu data stunting 2022 bulan Februari, teman-teman bidan perawat mohon maaf izin, ini saya dapat dari puskesmas itu ada 48, stuntingnya ada 48, di peta itu 48, lalu ibu hamilnya itu ada sekitar 16, yang menyusui 94 di bulan Februari, TBS kan? Nah, terus gizi buruk itu, gizi kurang ada 12, yang kurang ada 3, yang buruk ada 3. Nah, ini data di bulan Februari. Jadi barangkali itu sekilas gambaran kepada Ibu Wakil. Kondisi kami di Pakaigun Barat seperti ini. Desa ini kalau kita dari cabang Webua sampai di Gereja Kadang, sebelahnya Lakekun Barat, sebelahnya Lakekun. Jadi ada 2 dusun di belakang gereja itu masuk Lakekun Barat. Tapi di depan gereja itu sudah Lakekun Induk. Lewat gereja ke sana sampai di Kopi itu sudah Lakekun Induk lagi. Jadi kami kalau kehormatan mekar, pamekar mainnya maka kami ada malu, jadi kami malu di kaila-bele. Nah, ini beras kewilayahan, gara-gara masih mempertahankan itu. Terus sekali lagi, atas nama masyarakat dan pemerintah kami bersama datang. Kami berharap ini menjadi kunjungan awal. Ini menjadi awal untuk kunjungan-kunjungan yang akan datang atau kunjungan-kunjungan selanjutnya. Nunia Tobi Noferiksia. Ini hari kunjungan perdana, menak pertama. Setelah Bapak Bupati dan Bapak Wakil dilantik, hari ini Ibu Ketua Ibu Wakil bersama rombongan mengunjungi kita menjadi yang perdana pertama di Lakekun Barat Resto. Nah, jadi mungkin dia idaru sama kami ketua walet tiarnya jadi kami mohon maaf manakala selama kunjungan kerja hari ini ada hal kurang berkenan kami datang paling sekali kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salve. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, Ibu-Ibu Ketua Bidang 1, 2, 3, dan 4, Ketua Pokja, Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten. Yang saya hormati pula Bapak Camat Tobalima, Bapak Desa Lakekun Barat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lakekun Barat, tua-tua adat yang hadir pada kesempatan ini, dan singkatnya hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita semua dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kami mohon maaf karena tadi kami lewat dulu di sini. Kami masih pergi melayat dulu, ada
keluarga meninggal di Lakepun Utara. Jadi setelah selesai melayat baru kami balik lagi ke sini. Jadi mohon maaf karena tadi menunggu sedikit, kami masih ada kegiatan kedukaan. Baik, yang pertama Bapak Camat tadi sudah menyampaikan kondisi, lokasi, dan juga keadaan alam maupun mata pencaharian dan juga kondisi kesehatan warga di Desa Lakepun Barat. Kita pada kesempatan ini kita fokus pada kegiatan tim penggerak PKK dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa, yaitu ingin kita menjalankan bersama-sama 10 program pokok PKK. PKK ini naksa, lalu plesetkan perempuan kurang kerjaan. Sekali keren orang ini memang kayak orang kurang kerjaan. Orang lah boleh marahin buat berhati ke malu ya desa-desa, surah desa. Memang kalau yang pleset punya mungkin no, tapi kami ayonya nareban ada satu hal yang positif yang bisa kita rasakan bersama-sama, yaitu kita merasa bersama, kita merasa satu tujuan, ingin supaya masyarakat kita maju dan sejahtera, masyarakat kita sehat sehingga generasi penerus kita itu nanti tidak mendapatkan julukan penghasil stunting terbesar di Indonesia, tetapi kita mau supaya generasi kita ini menjadi generasi penerus yang cerdas, yang smart, yang pintar, yang ke depan bisa diharapkan, bisa diandalkan untuk membangun kembali Rai Malaka. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang meskipun baru memulai beberapa kegiatan, tetapi sudah ada kegiatan nyata. Jadi beberapa waktu lalu kami dari kabupaten, saya bersama Ibu Wakil, bersama Ibu Sekda, bersama seluruh rombongan, kami sudah kunjungi 2 posyandu yang ada di Lakepun Barat. Kami langsung mengamati bagaimana proses pengukuran, penimbangan bayi balita, kemudian pemeriksaan atau pemeriksaan dari ibu hamil ya. Jadi saya rasa ini menjadi satu tolak ukur yang baik, satu awal yang baik untuk kita mulai kegiatan untuk membangun masyarakat dari desa. Jadi saya bersyukur karena di grup tim penggerak PKK seluruh desa se-Kabupaten Malaka ini banyak ibu-ibu desa yang sudah mulai turun tahta, turun dari kenyamanan, mulai turun ke masyarakat untuk bersama-sama kita mulai bekerja. Dan ini saya sangat apresiasi. Berarti aing lablolorne no folino, aing tunai mau diree mau dikata berarti termusti harap salia dia mau dia malu. Jadi saya juga senang karena meskipun kelihatan kami kurang kerjaan, tetapi ada dampak positifnya bahwa sekarang saya lihat semua desa mulai bergerak. Ibu-ibu desa bersama pokja-pokjanya mulai melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya mengunjungi posyandu. Ya, uluk mungkin ibu desa sih datang ke posyandu, saya bisa lah nih. Ya, jadi kader bergerak sendiri, kesehatan bergerak sendiri. Nah sekarang mari kita bersatu hati. Kita turun untuk kita kerja untuk masyarakat kita. Ya, saya selalu di rapat-rapat saya bilang, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK mulai dari desa sampai dengan kabupaten ini kita diberi kepercayaan lebih oleh masyarakat untuk memberikan sesuatu yang lebih pula kepada masyarakat. Tak saya mesti turun bakal mai tersiwa emang serang bagaimana mengasuh anak yang baik, mengasuh anak yang benar, sehingga nanti ke depan anak-anak kita yang tadinya gizinya kurang, gizinya buruk, bahkan sudah terjadi stunting, hal ini kalau boleh tidak terjadi lagi. Tansa, kami tidak soybot, kita itu mungkin, ya, itu soybot, karwebot, toosbot, ya, kuda sasawa, toosmos memoris, taman air moris memoris, nafuadia, nafulidia,
Tansai mesti halaan, tansai mesti gizi kurang, tansai mesti gizi buruk, bahkan bisa terjadi stunting. Ini hal yang memalukan sebenarnya. Kita mesti mulai baik orang setan saya lagi usia dia, tak sih mesti menderita gizi kurang dan gizi buruk, bahkan terjadi stunting. Ya, karena itu kami turun ke desa-desa. Amilah maas, amilah mantu, amilah terus, udah melorok, keloan, ya, lah terus. Tak mama dek mama, naik dua nih siap. Oh pasal si bot di amnesi lagi naik, kita naik kan maas dia. Kami mama kenal dia, kok tidak boleh mesti dia boleh. Jadi force vitamin lah dia pakai vitamin awal itu terlalu ini sempit, ya. Tadi itu mesti bah, lah bahasa itu malu konsep kata dia bah, supaya orang maklumi guna Asia, yang sampai supaya terjadi gizi buruk lagi, supaya tidak terjadi gizi kurang lagi, apalagi terjadi stunting. Jadi sama Asia atau ibu-ibu pasangan usia subur yang masih bisa punya anak, kita usahakan supaya stop sudah melahirkan bayi yang stunting. Bukan stop melahirkan, tetapi stop melahirkan bayi yang stunting. Artinya sah. Nehori poin hetan, poin telat minggu ruang atau nehoris kalau dari karya dia supaya isinya bagus sehingga maknya kabular kita nehoris mak isi dia, ya. Tidak gizi buruk, tidak gizi kurang, mamanya sehat, bayinya sehat, sehingga apa generasi yang kita harapkan ini adalah generasi yang benar-benar berkualitas. Ya. Lah atau yang lain, nabi-nabi yang sudah diam, tansa, tanhoriki kelip lagi ya. Setuju kan? Jadi, aimai ini lo sekali tidak menggurui. Aimai lo satu nori, dina amasia, matasia, bang camat sia, bang desa sinaya. Mari kita tak malu, kita saling menghimbau satu sama lain, saling bertukar pikiran. Bagaimana caranya supaya cari arah itu, ya? Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati keliling, loh, ada sih kata dia. Rai politik bos dia, orang tanggal 9 di Terayon, orang saya rai krian, mari kita krian malu, ya. Jadi Bapak Desa, Ibu Desa, mari silakan rangkum kembali semuanya, tapi Bapak punya masyarakat, ya. Tidak ada lagi perbedaan. Jadi sekarang waktunya kita untuk kerja. Kali kalian saya main kita. Harusnya kita malu kita terima beras miskin. Harusnya kita malu. Tasanya harus ribuan gote. Tasa lawan bahaya dia. Ya, itu mesti mulai. Tetapi sudahlah karena sekarang kita baru mulai. Mari kita bekerja sama. Kita harus bekerja keras supaya lahan-lahan yang tidur, lahan-lahan yang kosong kita isi dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita punya kehidupan. Jadi mungkin 1-2 tahun ke depan kalau boleh kita tidak mau terima beras miskin lagi. Bukan kita tidak mau, tetapi kalau boleh tidak boleh terima lagi. Ya, itu identitas diri sebenarnya. Ya. Jadi kami dari PKK kami tetap menghimbau melalui kegiatan 10 program pokok PKK. Ya. Yang pertama adalah kita harus menangani stunting terlebih dahulu. Ya. Stunting ini sudah terjadi akibat gizi kurang, gizi buruk yang berkelanjutan sampai dengan anak itu ketika didiagnosa atau ditentukan dia mengalami stunting. Ya. Jadi sekarang buat bagaimana caranya supaya tidak terjadi stunting lagi? Hal dia, ya pasti yang gizi kurang akan menjadi gizi baik, yang gizi buruk akan menjadi gizi kurang bahkan menjadi gizi baik. Yang tadinya stunting mungkin 1-2 tahun lagi ketika diukur kembali tinggi badannya sudah seimbang dengan berat badannya, dengan bikarongannya dan sebagainya. Nah ini perlu kerja keras. Karena itu saya minta tolong Mama Desa sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat Desa Lakepung Barat bekerja sama-sama dengan Pokjanya, bekerja sama-sama dengan Bapak Desa, bekerja bersama-sama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan, bekerja bersama-sama supaya tidak boleh ada lagi stunting yang terjadi baru di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Olah makanan dengan baik. Semua ini bisa olah makanan, cuman belum mau, ya kan? Kalau kita mau, pasti ada jalan.
ya. Kalau kita mau pasti ada jalan. Jadi anak-anak yang stunting, yang gizi buruk, yang gizi kurang, didahulukan dulu. Tadi saya sudah dengar laporan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa sudah dimulai PMP pada anak-anak PAUD. Kalau boleh saya sarankan Ibu Ketua, kita fokuskan dulu pada yang bermasalah. Kalau tidak dana desa pasti tidak cukup. Kalau kita mau jangkau semua yang tadi ada berapa bayi balita? 200 lebih. Ya, terlalu banyak. Nanti dana desa habis hanya untuk PMT. Tetapi kita pilih saja yang tadi bermasalah. Stunting 48, gizi kurang ada 12, gizi buruk ada 2 atau 3 tadi. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui wajib mendapat PMT. Silakan mau diatur seperti apa, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk mendapatkan PMT 1 kali sehari. Nah, PMT ini poros supaya dia makan saja, tetapi kalau bisa ajak orang tuanya, ajak ibu hamil itu untuk belajar mengolah makanan, sehingga nanti ketika program itu selesai, dia mau sebagai ratus ini mau ya, karena kita punya bahan makanan ini terlalu banyak sebenarnya. Sayur sama katakan oleh tos, ya. Cuman mama kadang-kadang malas, mungkin pulang dari sawah, capek, sudah taruh nasi, ada apa namanya garam, ada lombok, fuire mana sama anuku, apalagi halal ya. Itu tempat nasi itu mau lagi no mas manas, itu kurang mas manas seliu, itu kurang, jadi dunia terus. Tapi nilai gizinya tidak ada, ya. Dunia tenis, no? Jadi sebenarnya kenapa ambil feto sih makan lauk borset? Kan anak main tenis feto, rumah si ini desa nih, mama desa nih di ketua ini kata kau feto malu sih ya, kata feto bebas sih ya, mai itu kalian ngaji dia kok, mai itu kalian naik saya dia kok, tein harus dia, halama kalau dia supaya ke depan anak-anak kita tidak susah lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi Mama Desa, Mama Ketua Tim Penggerak PKK Desa, tolong bantu supaya 10 program PKK ini bisa berjalan dan kita harapkan ada hasilnya nanti setelah 1 tahun lagi. Saya tidak kasih target dekat-dekat itu omong kosong, ya. Tapi 1 tahun lagi coba kita lihat lagi, ya. Nah kemudian selain penanganan stunting, saya juga mau menghimbau kita untuk membentuk Dasawisma. Jadi Bapak Desa, kembali lagi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, saya harap kita segera membentuk Dasawisma. Dasawismanya penting, kan kelompoknya lebih kecil sehingga kita bisa saling memantau di sekitar kita, ya. Nanti program PMP-nya pun bisa dikelompokkan atau dijalankan melalui Dasawisma tadi, ya, sehingga ibu lebih mudah untuk mengontrol. Tunjuklah 1 orang menjadi ketua Dasawisma. Kalau 1 dusun kakaknya tidak terlalu banyak, jadikanlah 3 atau 4 kelompok Dasawisma. Tetapi kalau dia lebih dari 70 kakak misalnya, ya jadikanlah 4 Dasawisma lah. Jadi setiap kelompok bisa 15 sampai 20 kakak. Jadi Dasawisma ini penting, ya. Kan kelompoknya kecil, jadi ibu-ibu kalau ada masalah pada bayi balita, pada anak-anak, itu segera bisa ditangani dengan baik, ya. Jadi pemberian PMP pun lingkupnya lebih kecil, seperti itu, ya. Kemudian kegiatan Pokja 1-2 tadi saya lihat juga sudah berjalan. Nah kemudian ini untuk pendidikan anak-anak usia dini. Kita di sini ada 1 PAUD. Saya mengelola PAUD. Ibu pengelola PAUD-nya. Ya, baik. Tutornya 2 orang. Ruangannya yang mana? Sekolah PAUD-nya ada di mana? Oh, yang kemarin itu. Oh, ya. Baik. Siswanya ada berapa tadi? 35 2 tutor.
setengah mati sebenarnya itu. Ya, jadi anak-anak itu kalau bisa satu, ada berapa kelas? 2 kelas. Kalau bisa satu kelas ditangani 2 guru Bapak Desa. Kalau tidak nanti tidak maksimal, ya. Ya, berapa hari masuk sekolah seminggu? 5 hari, berarti Senin sampai Jumat. Ya, bagus. Jamnya? Mulai dari jam setengah 8. Setengah 8. Ya. Hadir. Ya, kehadiran anak-anak? Kehadiran anak-anak memang ada sedikit kendala. Jadi pada saat musim seperti ini, musim tanam padi, kesulitan sekali. Saya musim tanam padi atau musim panen padi, mungkin dari mama ya, memang orang tua aja ada di sini, anak-anak juga ada di sini, memang sedikit belum ada kesadaran karena memang kesibukan. Baik, jadi ya itu juga sebenarnya bukan kendala, tapi karena antar jemputnya, ya, karena ibu bapak ada kegiatan di sawah, ya itu juga kita tidak bisa menyalahkan. Nanti kalau tidak ke sawah, anak akan kurang bisa juga sama. Tidak bisa kasih sekolah anak juga, ya. Jadi di apa namanya pelajarannya kan sudah tahu kan ini. Jadi setiap musim tanam, musim panen, ya jam sekolahnya dikurangi, tapi ketika tidak ada musim itu apa namanya yang kurikulumnya dijalankan dengan benar. Ya, baik, silakan duduk kembali Ibu. Yang posyandu, kader ada di sini, kader posyandu ada berapa orang? Ya, satu posyandu berapa kader? 5. Tadi ada 5 posyandu, berarti ada 25 kader. Kader posyandu ini saya harapkan bantu Ibu Desa juga untuk memantau PMT pada bayi, balita, ibu hamil yang bermasalah tadi, ya. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tolong dilibatkan juga para kader kesehatan desa, kader posyandu untuk bersama-sama membantu Ibu dalam pemantauan PMT, ya. Jadi saya harap Ibu PMT-nya jangan kemarin 1 kali saja buat di grup habis itu selesai, ya. Harus lanjut terus dan itu berkesinambungan. Kalau bisa dianggarkan biar sepanjang tahun ada PMT. Tiap 3 bulan, ya, kader-kader tolong pantau. Setelah diberi PMT 3 bulan, kondisi anak-anak yang tadi gizi kurang bagaimana, yang gizi buruk bagaimana, ya, yang stunting bagaimana. Dipantau saja, tidak usah dilaporkan dulu, tetapi dipantau sehingga dilihat perkembangannya, ya. Karena biasanya siapa gizi buruk, maksasi, mereka sering sakit. La oras kabut moras, la orang mearpus, la oras isi manas. Jadi itu untuk naikkan timbangannya itu memang perlu usaha keras. Ya, jadi perlu pemantauan ekstra. Ya, jadi kader jangan hanya hadir pada saat posyandu, ya, tetapi membantu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di desa untuk membantu mengontrol, monitoring kegiatan PMT di desa dan juga kegiatan di Desa Wisma, ya. Bagaimana? Pak Desa bisa kontrol, ya? Ibu Ketua Tim Penggerak PKK siap, ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah, kemudian ada 2 hal penting di luar program PKK yang ingin saya sampaikan, yaitu kegiatan vaksin, ya. Vaksin keduanya kita sudah sampai di mana, Bapak Desa? Ini sudah vaksin ketiga, vaksin kedua juga sudah, tapi belum pas waktunya untuk vaksin ketiga. Belum waktunya, ya. Jadi saya harap kalau yang sudah 4 minggu vaksin pertama, segera vaksin kedua, ya. Vaksin ketiga itu saya tidak salah itu 6 bulan setelah vaksin kedua. Jadi utamakan dulu sekarang vaksin keduanya. Kalau memang sudah boleh vaksin ketiga, segera vaksin ketiga, ya. Nah, kemudian ada hal lain lagi yaitu tentang pengurusan hak sipil anak. Ini Bapak Camat, saya kembali anjurkan, saya sampaikan kepada Bapak Desa untuk menggerakkan warganya untuk segera
mengurus akte kelahiran anak-anak kita, ya, karena di seluruh Indonesia yang presentasi yang memiliki akte kelahiran itu paling rendah di NTT. Malaka paling rendah di NTT. Ini Naksanya. Berarti Malaka ini presentasi paling rendah di Indonesia. Itu mau di Papua nih sih tapi kok mereka bisa urus akte lahir anak-anaknya. Ya, nanti Pak Desa mungkin ini menjadi syarat, saya akan ajukan ke Bapak Bupati supaya instruksikan kepada Dinas Pendidikan anak-anak yang masih PAUD kalau tidak ada akte kelahiran tidak sekolah. Ini penting, akte kelahiran penting. Ini identitas anak-anak kita. Ya, jadi Bato Osba, Bahar Beba, tetapi nolak urus akte siap-siap. Ya, jangan nanti dia sudah mau kerja perlu akte kelahiran lalu cerai salah lagi dan akte secara nol. Dari kecil-kecil begitu sudah lahir, Mak bisa bikin program. Yang ibu hamil segera melahirkan, akte sudah ada, langsung ada akte. Jadi itu lebih cepat, lebih baik, ya. Jadi saya minta tolong Bapak Camat, Bapak Desa untuk terus mengimbau warga untuk pengurusan hak akte kelahiran anak-anak, ya. Yang belum sekolah pun itu sudah harus diteruskan. Begitu dia lahir, kalau bisa anak sudah harus ada akte kelahiran. Oh, saya urus susah. Ya, semua bisa diurus dengan cepat di dinas pendudukan dan catatan sipil, Dukcapil, ya, bisa ke sana. Kalau mau urus sere itu hanya kata Pak Camat balapor bupati, ya, supaya kita kerja lebih semangat, ya. Jadi seperti itu. Saya kira ini hal-hal penting yang saya sampaikan. Nanti setelah ini akan ada penyampaian tentang detail daripada program PKK oleh Ibu Ketua Bidang yang juga membawahi Pokja 1, kemudian dari Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4, dan juga dari Sekretariat. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas penyambutan yang begitu bagus. Terima kasih atas kebersamaan ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dan selamat pagi untuk kita semua. Masih pagi, jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat kalale. Harus semangat, baik. Yang saya hormati Mama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, yang sama saya hormati Mama Sekda Kabupaten Malaka, yang saya hormati Ibu Ketua Ibu Bidang, Ibu Ketua Ibu AS 2, ya. Kemudian serta seluruh ibu-ibu pengurus PKK Kabupaten, dan juga yang sama saya hormati Bapak Camat Goba 5, yang sama saya hormati Bapak Desa Lakekun Barat, yang sama saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lakekun Barat beserta seluruh pengurus PKK Desa Lakekun Barat, dan yang sangat saya kasihi seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Ya, mari saya ajak kita untuk bersyukur karena saat ini kita dipertemukan di kantor desa dalam keadaan sehat. Baik, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang kerajinan yang kita beri nama Dekranasda. Dekranasda ini mungkin mama dong bingung apa sebenarnya Dekranasda. Jadi Dekranasda itulah Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang ada di setiap kabupaten maupun provinsi di Indonesia. Baik, kita mulai dari tenun. Kita ini kan sudah terkenal yang kita pun tenun. Tenun ini bukan hal baru lagi. Di semua kabupaten sepertinya ada. Cuman yang mau saya tahu, kita Lakekun ini kita punya motif seperti apa? Mama Desa boleh beritahu ke saya supaya saya juga bisa tahu, karena yang tenun Solo tadi Mama Desa bilang saya belum tahu dia punya motif. Ada kita motif sendiri, futus, ya. Dan yang ikat futus untuk kelompok yang sudah ada
berjalan. Ya, mungkin nanti sebentar kita bertemu untuk lebih membahas apa futusnya ya. Nah, di sini yang mau saya jelaskan bahwa kenapa kita lebih mengembangkan yang futus. Karena yang futus ini memang yang menjadi apa ciri khas. Kalau favorit saya rasa di semua kabupaten ada, hampir sama. Kami ke Kupang juga, mereka favorit hampir sama dengan kita. Tetapi yang membedakan adalah futus atau yang orang sebut dengan tenun ikat. Jadi itu jangan sampai hilang Mama. Karena beberapa desa yang kita kunjungi, orang penenun futus itu sudah susah. Apalagi futus-futus yang susah, yang zaman dulu punya. Nah, futus yang langka itu, kalau ada mama yang masih bisa ikat futus, tolong kasih masuk dia dalam satu kelompok ya Mama Desa. Itu penting karena kita mau pengembangan futusnya. Kemudian mengenai kerajinan tadi, Mama Desa, kerajinan selain tenun, anyaman tadi ada berupa apa saja? Ada selain boba? Ada dulang. Oh ya, hampir sama dengan desa-desa yang lainnya. Baik, itu mungkin kita harus kembangkan juga. Dan mama kalau sudah anyam habis, jangan hanya anyam 1-2 habis berhenti. Nanti kalau kita tanya, masih bikin kebun, masih kerja yang lain. Kalau bisa, itu harus terus. Jadi jangan kali mau beli, mama dong bilang, hanya ada 1 saja. Atau mungkin anyam habis yang 1, yang satunya ukuran sebeda, tidak sama. Nah, jadi kita mau beli kita susah. Kalau mama mereka tenunnya terus, anyamnya terus, hasilnya bagus, pasti mama ketua dan saya sendiri pasti beli. Karena ke depan kita akan punya dekranasa yang namanya dekranasa itu seperti toko. Jadi dia menerima seluruh hasil kerajinan masyarakat asalkan kualitasnya bagus supaya bisa kita pasarkan. Tapi kalau kualitas tidak baik, tenun pukul tidak baik, terus pergi paksa-paksa mama ketua dengan saya mau beli, saya juga pikir panjang. Kira-kira saya beli, saya mau pakai juga, saya takut robek, saya mau kasih ke orang juga saya malu, betul tidak malu? Nah, jadi harus dengan kualitas yang bagus sehingga kita bisa bantu pasarkan. Kemudian hari ini sebenarnya ada pembagian benang untuk kelompok. Ada berapa kelompok Mama Desa? 1 saja. Itu futus atau favorit? Favorit. Yang futus ada tidak? Dalam kelompok itu ada yang bisa futus. Tolong minta mama itu untuk ikat futus saja. Yang kasih ibunya. Nah, iya, yang kasih ibunya. Kemudian ke depan pasti kita ada pelatihan pewarnaan alam. Saya lihat yang mama pakai itu kebanyakan latex ya, sehingga warnanya lebih terang. Nah, tetapi kalau pewarnaan alam dia warnanya lebih alami. Nah, lebih dapat budayanya. Nah, jadi nanti ke depan kita akan adakan pelatihan pewarnaan alam. Tetapi mama saya minta untuk kelompok itu harus benar-benar aktif. Jangan sampai dia tenun 1-2 kali, dia sudah tidak mau tenun lagi, kami yang kerepotan. Yang ketiga kita mau ambil kain, kita cari susah karena semua kelompok tidak berjalan. Tapi kelompok tenun hadir semua di sini. Nah, iya baik. Kalau begitu, mama, kelompok tenunnya tetap dilanjutkan. Nanti akan ada bantuan berupa benang, kemudian mungkin ada pelatihan pewarnaan alam bagi kelompok yang aktif. Kelompok yang banyak menghasilkan kain dengan kualitas yang bagus, kita ajarkan pewarnaan alam. Baik, mungkin dari saya hanya itu saja. Nanti kami lihat kain-kain dan anyaman yang dijual itu nanti kami keluar untuk lihat. Baik, terima kasih banyak. Kasihan. Kenapa ibu? Kayaknya nengakan. Oh, Pak sudah. Padahal bagus. Bagus ya. Karena coba suai mereka. Harusnya mereka bikin begini lah. Nilai syuting gitu. Itu terlalu kecil. Pokoknya itu narap gitu. Maksudnya mah kalau dia pokoknya itu utama kalau boleh mesti mau pulang
susah. Kalau fotonya tinggi, Kayaknya sudah bagus kayaknya. Warnanya sudah terlalu lebar maksudnya. warna sudah hijau dengan hitam.